Shalom Aleihim Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sampai di dalam pelajaran nomor 071 ya. Saudara, pelajaran 071 ini kita sudah masuk di dalam kitab 1 Samuel ya. Kalau sudah masuk Samuel nanti kan ketemu Daud ya, cerita tentang Daud. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Hana ini bernazar. Jika punya anak maka rambut anaknya tidak akan dicukur, tidak akan pernah dicukur ya. Terus kuisnya, loh kok ini mirip tokoh siapa ya? Yang rambutnya nggak dicukur tuh tokoh siapa dulu? Ya, coba Anda baca di Hakim-Hakim pasal 14 tuh ya. Siapa ya dulu, kok ada tuh tokoh sebelumnya tuh yang nggak usah dicukur tuh rambutnya. Ayat 20, Hana melahirkan Samuel ya, sesuai nazar yang dia ucapkan tuh. Saya bernazar punya anak laki-laki. Karena Hana ini mandul ya tadinya ya. Mandul terus biasalah dia doa sama Tuhan. Akhirnya punya anak nih, Samuel ya. Ayat 28, Samuel diserahkan pada Imam Eli di rumah Tuhan. Jadi kan dia sudah nazar tuh. Anak ini tidak akan dipotong rambutnya, tidak akan dicukur, dan akan diserahkan kepada Tuhan, jadi milik Tuhan. Maka ketika hari pentahiran ya diserahkan kepada Imam Eli ya di rumah Tuhan. Saudara, kita Samuel loncat-loncat ya. Loncat-loncat supaya cari benang merahnya saja ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Samuel dengar ada suara yang memanggil dia pada waktu dia tidur di Bait Allah ya. Tidur di rumah Tuhan, disebutnya begitulah ya. Tetapi Samuel ini mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Ya, suara panggilan itu sampai 3 kali. Ya. Samuel, ada apa Bapak? Terus dia nyamperin Eli. Aku nggak manggil kamu kok. Sampai 3 kali. Kuis. Mengapa Samuel tidak tahu kalau suara panggilan itu dari Tuhan? Kok nggak tahu sih? Saudara-saudara, saya ini tobat karena suara panggilan dari Tuhan. Waktu itu saya umur sekitar 13-14 tahun. SMP mau lulus, mau masuk SMA. Kamu ikut aku, roboh. Itu panggilan suara dari Yesus supaya saya tobat terima Yesus. Sekali doang ya, tanteku dengernya suara geledek, jeguer gitu. Ya. Beberapa bulan setelah itu saya tobat. Saya tobat karena mendengar suara dari Yesus memanggil saya, kamu ikut aku. Anak masih kecil, masih 14 tahun. Baru mau lulus SMP, saudara. Ya, itu dulu saya ya. Nah, ini Samuel juga gitu. Ya, mungkin ini Samuel umurnya segitu-gitu juga kali ya. Terus kuis kita kok dia nggak ngerti ya kalau itu dari Tuhan ya. Ayat 11 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel. Kuisnya ayat ini kan ayat 11 sampai 14. Sebutkan inti isi firman Tuhan itu 2 poin saja. Tuhan itu sebenarnya pengen ngomong sama Imam Eli itu. Tapi ya Tuhan memakai Samuel gitu ya. Yang masih anak-anak ya. Sebutkan apa sih isi dari firman Tuhan itu ya, 2 poin aja ya. Ayat 20 sampai 21, Samuel sebagai nabi Tuhan dan Tuhan menyatakan firman-Nya di Silo, tempat rumah Tuhan itu ya. Oke, sekarang kita loncat di 1 Samuel pasal 4 di ayat 10. Israel kalah perang dengan Filistin. Nah, ini dia. Tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Kedua anak
Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas tewas. Lalu ayat 18, Imam Eli juga kaget, mati jatuh dari kursi ketika dengar bahwa tabut itu direbut Filistin. Ya. Jadi Imam Eli ketika perang ya toh. Jadi awalnya Israel kalah perang terus kita ngambil tabut yuk. Tabut Allah di rumah Tuhan tuh, rumah Tuhan kita ambil. Digotonglah sama anaknya Imam Eli si Hofni dan Pinehas ini. Peranglah, direbutlah itu tabutnya. Hofni dan Pinehas mati dibunuh. Eli dari dalam bait Tuhan, dari rumah Tuhan, dia udah deg-degan gimana nasibnya. Terus dikabarin, Imam Eli, gimana anakku? Oh, anak imam mati dua-duanya. Gimana tabutnya? Tabutnya dirampas orang Filistin, langsung kena jantung atau bagaimana? Mati jatuh dari kursi. Ya. Jadi Imam Elinya mati, kedua anaknya juga mati. Oke. Iya, Imam Eli ini memerintah jadi hakim selama 40 tahun. Itu cerita sampai Imam Eli mati. Ya, saudara-saudara, baik, ini adalah pelajaran nomor 071 ya. Poin yang kita pentingkan di sini adalah Samuel ditentukan oleh Allah ya toh. Jadi nabinya, jadi hakim-hakimnya berikutnya. Kemudian tabut perjanjian, tabut Allah ini dirampas orang Filistin. Nah, di pelajaran berikut kita akan tahu gimana itu nasib orang Filistin yang merampas, berani-beraninya merampas tabut ya, tabut Allah ini ya, tabut perjanjian ini ya. Baik, demikian pelajaran nomor 071 saya sudah sampaikan. Shalom aleihim, bisem Yeshua Mashiach, haleluya, amin.